What's up guys, salam jumpa penuh cinta bersama saya Sansan BPK PKK Keuskupan Agung Semarang. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kasih sebagai pondasi keluarga masa depan. Merayakan jatuh cinta sangatlah mudah ketika kita melihat sosok yang memikat hati. Karena cinta seperti ini berkaitan dengan emosi dan perasaan. Tetapi cinta kasih adalah sebuah tindakan, sebuah cara hidup yang didasarkan atas pemikiran yang benar. Cinta tidaklah buta. Cinta sejati adalah sebuah pilihan dan keputusan yang kita lakukan secara sadar atas dasar pemikiran yang murni dan bertanggung jawab. Cinta sejati memberikan diri secara total dan rela menderita bagi orang yang kita cintai. Membangun keluarga masa depan yang bahagia adalah impian bagi semua anak muda. Karena pernikahan di dalam gereja Katolik hanya bisa dilakukan oleh satu orang pria dan satu orang wanita, dan tidak dapat diceraikan kecuali oleh kematian, maka kita memerlukan perencanaan yang baik dan bijaksana. Membangun keluarga masa depan harus dilakukan di atas dasar pondasi yang kokoh. Di dalam Injil Matius bab 7 ayat 24 sampai 27, Yesus menjelaskan dua dasar batu dan dasar pasir. Orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas dasar batu. Orang yang mendengarkan dan tidak melakukan firman Tuhan sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas dasar pasir. Sehingga ketika datang hujan, badai, dan angin melanda rumah tersebut, robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Anak muda yang bijaksana adalah anak muda yang setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Anak muda yang bodoh adalah anak muda yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika hujan, badai, dan angin itu datang dan melanda, robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saat ini Yesus mengundang dan menantang anak muda untuk meletakkan pondasi keluarga masa depan bukan pada emosi, perasaan, kekayaan, harta benda, uang maupun nama baik, tetapi di atas dasar firman Tuhan. Kita harus setia melakukan dan mendengarkan firman Tuhan agar bangunan keluarga masa depan kita tidaklah roboh. Banyak hambatan, tantangan, dan kesulitan yang kita hadapi di dalam membangun keluarga masa depan kita. Di dalam Injil Matius, Yesus mengumpamakan tantangan, hambatan, dan kesulitan itu sebagai hujan, badai, dan angin yang melanda. Tantangan itu dapat berupa masalah ketidaksetiaan ketika ada pria atau wanita lain di dalam hidupmu. Masalah keuangan, ekonomi, maupun sakit penyakit. Semua bisa datang dan melanda kehidupan kita. Hanya pribadi dan pasangan yang mendasarkan hidup keluarganya di atas firman Tuhan yang akan mampu bertahan dan tidak hancur hidup keluarganya. Tetapi pasangan dan pribadi yang mendasarkan diri pada usaha dan kekuatannya sendiri, ketika badai itu datang, maka keluarganya itu akan roboh dan hebatlah kerusakannya. Kasih bukanlah sesuatu yang mudah. Santo Paulus di dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai 7 menjelaskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu mau mengampuni, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, dan kasih itu sabar melakukan segala sesuatu. Segala ucapan, tindakan, dan perkataan kita tanpa kasih menjadi tidak bernilai dan hampa. Hidup keluarga tanpa kasih sama seperti hidup di dalam neraka. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan kasih sama seperti yang Yesus ajarkan? Suatu saat saya dan pasangan saya berkunjung ke dalam pusat perbelanjaan. Kami mengunjungi toko pertama dan melihat sepatu di toko tersebut. Akhirnya kami pergi berkeliling, keluar dan masuk toko dan melihat berbagai macam sepatu yang ada di pusat perbelanjaan tersebut. Setelah akhirnya kami menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam, kami kembali lagi ke toko yang pertama dan membeli sepatu pertama
yang dia lihat, yang dia sukai. Guys, cinta sejati menuntut pengorbanan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya kepada kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa begitu mencintai kita, sehingga ia mengutus Yesus putranya untuk menyelamatkan kita. Ketika Yesus ada di dunia ini, Yesus mengorbankan diri melalui kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Salah satu bentuk pengorbanan atau salib yang bisa kita lakukan terhadap pasangan kita adalah dengan menjaga kekudusan, kemurnian, dan kesucian tubuh kita dan tubuh pasangan kita sebelum kita menikah. Tidak melakukan free sex maupun seks pranikah adalah salah satu aspek dari cinta. Menjaga kemurnian dan kesucian tubuh memberanikan kita untuk mencintai pasangan kita secara bebas dan secara total. Menjaga kemurnian dan kesucian tubuh harus kita lakukan pada saat kita berpacaran, bertunangan, menikah, maupun setelah menikah. Menjaga kemurnian dan kesucian tubuh berarti kita melakukan firman Tuhan, jangan berbuat cabul dan jangan berzina. Hal yang tidak mudah, dan kita akan berkata bahwa kekuatan kita sangatlah terbatas. Tetapi jangan takut dan jangan berputus asa, jangan menyerah. Kita memiliki Allah yang tidak terbatas, dan kita bisa menimba kekuatan daripadanya. Senantiasa renungkan dan belajarlah firman Tuhan dan ajarannya, terutama tentang kasih. Senantiasa berdoa dan menimba kekuatan dari Allah sang sumber cinta melalui persekutuan doa, rekoleksi atau retret. Dan kita memiliki ekaristi, di mana kita menerima sabda Tuhan, menerima tubuh dan darah Yesus, sang daya ilahi untuk melawan dosa. Guys, kasih itu bukan sekedar emosi dan perasaan. Kasih adalah sebuah tindakan yang benar. Kasih adalah sebuah cara hidup yang bijaksana. Dan kasih adalah sebuah keputusan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang murni dan bertanggung jawab. Membangun keluarga masa depan harus dilakukan atas dasar firman Tuhan. Sehingga ketika badai kehidupan itu datang, bangunan keluarga kita akan tetap berdiri kokoh. Dan kita harus menimba kekuatan dari Allah sang sumber cinta. Marilah saat ini kita bersama-sama berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau mencintai kami dan Engkau menyayangi kami dengan segenap hati. Ajari kami untuk mencintai pasangan kami sama seperti Engkau mencintai kami. Dan mampukan kami untuk membangun pondasi keluarga masa depan kami. Bukan atas dasar usaha dan kekuatan kami sendiri, tetapi kami berani membangun pondasi keluarga masa depan kami di atas dasar firman Tuhan. Sehingga bangunan keluarga masa depan kami tetap berdiri kokoh ketika masalah dan kesulitan itu datang dan menghantui keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu kekuatan kami terbatas, tetapi cintamu yang melebihi dan melampaui siap batas kekuatan kami. Ajari kami dan mampukan kami untuk senantiasa bergantung kepadamu, sang sumber cinta dan sumber kekuatan ilahi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan cintamu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buah mangga, buah pepaya, salam jumpa, dan anak muda harus selalu penuh cinta.